Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Sebelumnya saya mewakili Pilar Mas Investindo Sekuritas mengucapkan selamat Hari Raya Paskah bagi bosku yang merayakan ya. Semoga damai Paskah selalu menyertai kita semua. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 14 April 2022 dengan episode Menjadi Saksi. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya minus 6,3% menjadi minus 1,3%. Kemudian ada dari US PPI Final Demand month on month yang naik dari sebelumnya 0,9% menjadi 1,4%, sementara year on year naik dari sebelumnya 10,3% menjadi 11,2%. Kemudian ada dari China Balance of Trade month on month yang turun dari sebelumnya 115 miliar US dollar menjadi 47,38 miliar US dollar. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Wijaya Karya Tbk atau WIKA yang mencatat perolehan kontrak baru mencapai 9,28 triliun rupiah sepanjang kuartal 1 2022 dari investor.id. Kemudian ada dari PT Chandra Asri Petrochemical Tbk atau TPIA terus melanjutkan program ekonomi sirkular aspal plastik untuk Indonesia Asri yang ditargetkan mencapai 100 km pada tahun 2023 dari investor.id. Kemudian ada dari PT PP Tbk atau PTPP yang membukukan laba bersih sebesar 266 miliar rupiah dan pendapatan 16,76 triliun rupiah pada 2021 dari investor.id. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 13 April 2022, IHSG ditutup menguat sebesar 48 poin atau 0,67% ke level 7.266. Sektor energi, industrial, infrastruktur, transportasi dan logistik, kesehatan, keuangan, consumer cyclicals, dan property and real estate bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 1.180 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari menjadi saksi. Kisah ini akan kita awali dari Amerika di mana inflasi mereka pada akhirnya menyentuh 8,5% secara year on year kemarin, yang dimana itu artinya merupakan kenaikan inflasi tertinggi sejak tahun 1981 silam. Biaya energi seperti bensin telah mendorong setengah dari kenaikan bulanan yang terjadi, ditambah dengan kontribusi dari sisi makanan. Inflasi inti juga mengalami kenaikan 0,3% kemarin. Melihat situasi dan kondisi yang terjadi, tentu saja The Fed harus menaikkan tingkat suku bunga secepatnya, namun juga harus diperhatikan dalam bobot kenaikan tingkat suku bunga The Fed apabila permintaan barang mulai berkurang, sehingga The Fed memiliki takaran yang pas, di mana kenaikan tingkat suku bunga juga tidak hanya melihat dari sisi inflasi. Hal ini juga memberikan sebuah gambaran bagi The Fed bahwa inflasi secara year on year tidak akan berakhir di kisaran 2%, lebih mungkin untuk berada di atas itu. Dalam waktu yang bersamaan, resiko inflasi akan mendorong perekonomian menjadi resesi dan diperkirakan apabila tidak dilakukan tindakan segera, hal ini akan menjadi sebuah bom waktu yang berjalan mundur. Inflasi barang, tidak termasuk makanan, energi, dan kendaraan bekas, naik 8,1% pada bulan Maret. Harga untuk perabot dan perlengkapan rumah tangga naik 1%, begitupun dengan harga makanan yang naik 1%. Untuk biaya layanan sendiri meningkat 5,1% dari tahun lalu, begitupun dengan tarif maskapai yang naik ke rekor 10,7%. Untuk biaya sewa dan menginap di hotel naik 0,5%. Yang paling tinggi adalah kenaikan biaya energi yang naik 11%, terbesar sejak tahun 2005, dan harga bensin yang naik 18,3%, dan ini merupakan kenaikan terbesar sejak 2009. Kita beralih ke Inggris, di mana inflasi Inggris juga kemarin mengalami kenaikan hingga 7%, di mana inflasi tersebut tertinggi dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Otomatis, Bank Sentral Inggris langsung bergerak karena inflasi mengalami kenaikan yang disebabkan oleh kenaikan biaya energi sebesar 54%. Bank Sentral Inggris sendiri memproyeksikan bahwa inflasi akan mencapai 8% dalam beberapa bulan mendatang. Oleh sebab itu, ada kemungkinan tingkat suku bunga akan naik lagi pada bulan Mei mendatang sebagai bagian dari respon tingginya inflasi. Saat ini semua sedang mendesak Menteri Keuangan Rishi Sunak untuk berbuat lebih banyak untuk membantu rumah tangga yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Sunak mengatakan bahwa mereka melihat kenaikan biaya lebih disebabkan oleh tekanan global dan rantai pasokan serta biaya energi yang diperburuk adanya invasi dari Rusia ke Ukraina.
Setelah membahas mengenai Amerika dan Inggris, terakhir yang lebih mengagetkan lagi adalah Bank Sentral Selandia Baru pada akhirnya menyampaikan kenaikan tingkat suku bunga tertinggi dalam kurun waktu 22 tahun terakhir. Komite Kebijakan Moneter Reserve Bank akhirnya resmi menaikkan tingkat suku bunganya sebanyak 50 BPS dari sebelumnya 1% menjadi 1,5%. Komite berpendapat bahwa mereka tidak menyesal menaikkan tingkat suku bunga sebanyak 50 BPS karena ini lebih baik dilakukan sekarang daripada menunggu ketika ekspektasi inflasi meningkat. Saat ini, Bank Sentral Selandia Baru tengah meninjau kebijakan pada bulan Mei mendatang karena ada kemungkinan tingkat suku bunga akan mengalami kenaikan dengan bobot yang sama pada bulan depan. Sejauh ini Bank Sentral Selandia Baru memiliki target untuk menaikkan tingkat suku bunga hingga 2023 mendatang dengan target 3,25%. Oleh sebab itu kami cukup senang dengan melihat sikap dari berbagai bank sentral di seluruh dunia bahwa mereka tidak ragu, tidak bimbang untuk menaikkan tingkat suku bunga. Mereka melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak ada penyesalan untuk itu. Selama takaran kenaikan tingkat suku bunga ada di posisi yang pas. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Foreign Direct Investment. Aliran dana asing sedang deras-derasnya masuk ke Indonesia yang mana terefleksi dari akumulasi pembelian bersih investor asing di pasar saham sebesar 41,28 triliun rupiah sepanjang tahun berjalan. Sementara posisi kepemilikan asing di pasar SBN senilai 850,71 triliun rupiah per 12 April 2022. Pada kuartal 4 2021, total realisasi investasi yang tercatat pada Kementerian Badan Penanaman Modal senilai 8,371 juta US dollar dengan total 13,770 projects. Dari total realisasi tersebut, penempatan investasi pada sektor logam 2,20 juta US dollar dan mining 1,473 juta US dollar menempati posisi tertinggi dengan dominasi jumlah projects terbesarnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. Sementara investasi pada sektor perikanan menempati posisi terendah atau sebesar 4 juta US dollar yang mencerminkan sektor ini kurang banyak diminati asing. Kebijakan tersebut dalam hal kemudahan dalam pengurusan perizinan investasi, peningkatan fasilitas ekspor, peningkatan ekspor non-migas, dan reformasi fiskal. Minat investasi langsung tersebut tak lepas dari potensi yang dimiliki Indonesia baik dari sisi sumber daya alam dan manusianya. Investasi langsung dinilai lebih stabil dibandingkan investasi pada portofolio yang cenderung lebih berisiko terhadap pergerakan makroekonomi seperti nilai tukar. Pergerakan nilai tukar saat ini masih cenderung stabil di level 14.300 rupiahan di tengah gejolak kenaikan suku bunga The Fed yang memicu keluarnya dana asing di pasar SBN. Hanya saja peningkatan aktivitas ekspor yang dipicu kenaikan harga komoditas, repatriasi dana luar negeri dalam program Tax Amnesty Jilid 2 ikut menopang stabilitas nilai tukar dalam negeri. Keseimbangan antara capital inflow yang masuk ke dalam sektor keuangan dan sektor real merupakan salah satu poin yang sangat penting menurut kami karena hal ini tentu saja memberikan sebuah indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang untuk Indonesia memiliki prospek yang sangat baik karena adanya dukungan dari FDI tersebut, berbeda dengan sektor keuangannya di mana sewaktu-waktu repatriasi dana asing berpotensi untuk terjadi. Kita harapkan sejauh ini bahwa pemerintah tetap mendukung dan menjaga situasi dan kondisi, serta lingkungan yang kondusif untuk menjaga fundamental ekonomi Indonesia secara keseluruhan agar mampu menjaga daya tariknya bagi para investor. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG berpotensi akan bergerak menguat terbatas dengan rentang pergerakan 7.180 hingga 7.265. Berikut stok quotes pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari RALS, kemudian yang kedua ada dari TINS, dan yang ketiga ada dari PTBA. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Wika atau PT Wijaya Karya Tbk yang mencatat perolehan kontrak baru mencapai 9,28 triliun rupiah sepanjang kuartal 1 2022. Raihan kontrak baru Wika telah mencapai 9,38 triliun rupiah atau 21,79% sepanjang kuartal 1 2022 dari target yang dipatok yakni sebesar 42,57 triliun rupiah. Secara tahunan, raihannya naik 99,41% seiring dengan ekonomi yang berangsur pulih. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 850 dan tingkat probabilitas sebesar 64%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 700 dan tingkat probabilitas sebesar 68%. Kemudian yang kedua ada dari MDKA atau PT Merdeka Copper Gold Tbk yang telah menandatangani perjanjian pembiayaan senilai 125 juta US dollar dengan anak usahanya PT Pani Bersama Jaya.
Di tengah kinerja MDKA yang meningkat seiring dengan kenaikan harga komoditas, membuat MDKA melakukan sejumlah aksi korporasi seperti right issue dan kerjasama dengan produsen baterai listrik untuk belanja modal serta modal kerja anak usahanya. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 5.900 dan tingkat probabilitas sebesar 73%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 6.200 dan tingkat probabilitas sebesar 58%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.